Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Wow, sedap. Kopinya kombinasi dari Java Halu Coffee, ini yang hardcore-nya, racian robusta, bukan Arabica, espresso house blend, mudah-mudahan Arabica. Dan ini Argo Krucil habis tuh. Nah, racian keduanya susunya baru Dago Dairy, asik ya. Nah, sebelum itu juga nih green beans dari Java Hadu. Ininya adalah natural Ica. Ya. Asik nih, ini green bean belum makanya belum hitam. Nanti tinggal di roasting. Ini saya nggak punya mesin roasting. Jadi ini mau saya kasihkan kepada orang yang mesti punya mesin roasting. Nih, tolong di roastingkan di sana atau silahkan dipakai. Nanti mau saya kasihin, nih, tolong di roastingin yang enak ya. Gitu ya. Anyway, kemarin saya memberikan sedikit presentasi tentang saya dan seterusnya. Di akhir presentasi udah diskusi lama, bagus ya. Terus kemudian ditanya, jangan terakhir apa sebelum kita bubar. Nah, apa ya? Kali itu saya cerita dari pengalaman hidup saya itu. Yang pertama adalah kegagalan. Nah, banyak kegagalan yang pernah saya alami. Saya termasuk aliran failure is an option. Artinya gagal itu adalah sebuah pilihan ya. Jadi nggak apa-apa gagal. Yang penting bukan gagalnya. Yang penting ya kalau kita jatuh, yang penting adalah bangkitnya. Kalau jatuh ya bangkit lagi. Kepleset, geledat, jatuh, berhenti, bangkit lagi. Naik sepeda, jeder, jatuh, bangkit lagi. Buat usaha, jatuh, bangkit lagi. Kuliah nggak lulus, jatuh, ambil lagi. Yang susah itu orang ya memang terlalu memperbesar-besarkan kejatuhan tadi. Emang jatuh sakit? Yang enggak ada jatuh yang sakit. Semua jatuh pasti sakit. Nah, masalahnya kita buat supaya jatuhnya itu bermakna ya. Kok jatuh bermakna? Ya kayak naik sepeda ya. Naik sepeda kalau kita jatuh, gitu. Aduh jatuh, baret. Nah, jadi kita tahu, tadi salah saya tuh. Di belokan ada pasir. Kalau ada pasir, nah pasti kepleset. Nah, sepedanya jatuh, baret lah kakinya. Yang kita usahakan adalah kalau kita jatuh tadi ya baret-baret aja, jangan sampai patah tangan atau sampai meninggal. Kalau meninggal ya wassalam. Kalau patah tangan wah itu juga masalah. Recover lah, banyak orang yang patah tangan recover juga gitu. Berat jatuh sakit. Nah, dengan jatuhnya itu kita jadi tahu bahwa nanti kalau naik motor tahu kita. Kalau ada pengkolan kayak gitu di belokan ada pasir. Jangan ngebut, sepeda aja jatuh apalagi naik motor. Sepeda aja bisa baret-baret apalagi naik motor. Sepeda aja patah tangannya apalagi naik motor gitu ya. Apalagi ngebut gitu. Jangan sampai di pas belokan digeber, godek sampai dekat ke itu ya trotoar. Enggak boleh. Jadi satu ya. Jadi kegagalan adalah hal yang biasa. Ya. Yang kedua, ketika mengerjakan sesuatu, baik itu penelitian, pekerjaan, buat usaha, itu selalu kita keterbatasan sumber daya. Limited resources. Mau sumber dayanya orang, uang, bahan, alat, apalagi ya, teknologi, wah itu semuanya. Dulu saya pikir yang punya keterbatasan itu adalah saya saja, atau grup saya saja, atau perusahaan saya saja gitu ya. Karena kita kecil. Mana di Indonesia pula. Mana di kota kecil pula gitu kan ya. Taruh nyeruput dulu. Ini resources juga nih. Resources kopi. Food brain. Terus saya ketemu dengan perusahaan. Waktu itu perusahaan besar. Apa ya? Selam bersih waktu itu. Saya ngobrol dengan teman saya. Dia ngerjain sesuatu. Terus saya bilang, wah ini kenapa nggak ini ya? Wah ini harus bisa kencang segala macam. Dia bilang nggak bisa. Karena ini saya kerjakannya juga di belakang layar. Tanpa sepengetahuan orang-orang. Jadi kita limited resources.
Kenapa? Oh, ini skunk work katanya. Waduh. Karena dia ingin meneliti sesuatu yang belum dia approve, tapi dia yakin bahwa itu yang harus dilakukan. Limited resources juga. Hal yang sama saya ketemu dengan ini juga IBM. IBM juga gitu. Limited resources. Makanya dia manggilin orang-orang. Itu saya dipanggil. Sebenarnya kenapa kamu manggil saya? We have limited resources. Bukannya orang yang banyak di sini. Ya tetap kita limited resources. PhD aja kurang. Wah, oke. Dengan kata lain, mau perusahaan kecil sampai besar, resources itu selalu terbatas, limited. Terus saya baca lagi nih, kan kalau kita lihat pengalaman orang lain baca ya. Saya baca dari pengalaman katakanlah Elon Musk ya, yang sekarang relevan. Elon Musk ketika membuat SpaceX, membuat Tesla ya, membuat apa lagi itu selalu terbatas. Yang lucu nih yang baru saya baca kemarin udah saya jelasin ya di video yang lain. Dia tuh mau ngetes mobil ya, ini Tesla mau ngetes mobil kalau dia di lingkungannya dingin. Ya, kalau lingkungannya dingin gimana ya? Kan di North American itu kan dan Eropa juga lingkungannya banyak negaranya yang dingin kan ya. Nah biasanya mobilnya itu dites di Arktik ya, di utara dites gitu. Wah lama di sana segala macam gitu ya. Nggak punya duitnya, nggak punya resourcesnya. Akhirnya apa? Pakai truk yang untuk delivery es, untuk ngirim es. Truk tronton itu yang trailer dia yang biasa nganter es, truk gede-gede ya di Amerika yang nganter es itu, nah, dibuka aja, masukin mobilnya ke situ. Jadi ngerjain di dalam truk es. Bukan Arctic, bukan truk es ya. Prinsip-prinsipnya dicari di situ. Mobilnya ini tetap nyala enggak, kalau dinyalakan di udara dingin ya minus 20 misalnya, mobilnya nge-start gak ngeng ya, kalau mobil listrik, kalau mobil biasa kan di starter gitu ya. Itu kalau minus 20 kalau nggak pakai pemanas nggak jalan tuh ya. Karena itunya nyangkut ya. Kenapa? Karena olinya ya, pelumasnya itu membeku. Jadi kalau di yang air seperti itu mobilnya harus dipanaskan blok mesinnya, blok engine-nya gitu ya. Dulu saya tinggal di Winnipeg, Kanada, termasuk yang dingin. Jadi setiap rumah, setiap apartemen itu pasti ada colokan listrik untuk mobilnya. Jadi setiap mobil itu pasti ada colokan listrik untuk dicolok ke listrik untuk memanaskan ini. Kayak heater untuk manasin air gitu ya, yang kayak itu ya, coil yang besi itu ya, kayak untuk dimanasin air ya. Atau kalau kita punya teko yang ada itunya dalamnya, ini kayak gitu. Tapi itu ditempelin ke mesinnya. Tempelin mesinnya sehingga mesinnya dipanasin terus sehingga mesinnya anget ya. Maksudnya nggak beku itunya olinya. Terus akinya juga. Nah, kan aki juga ya, lingkungannya beda. Aki kalau ditaruh di udara biasa gini ya, panas, dingin, oh itu beda. Nah, itu harus dites juga. Bisa dites terpisah, tapi ini tes sudah kesatuan menjadi satu mobil. Nah, itu menunjukkan apa lagi? Mereka nggak punya resources juga, terbatas juga gitu. Sama ya, jadi gitu. Jadi kita jangan khawatir karena setiap orang punya limited resources. Yang ketiga itu saya tuh selalu mencoba ya menghargai orang, semua orang, respect people. Regardless ya, respect semua orang saya hargai. Mau miskin, kaya, bodoh, pinter, rada sedikit gila, sangat gila, normal. Jadi kenapa gitu? Karena kita bisa menjadi demikian, menjadi orang yang seperti itu, menjadi orang yang sangat miskin, menjadi orang yang sangat gila, bisa kejadian ya. Nah itu satu ya. Yang kedua bisa jadi mereka punya orang atau saudara yang kebetulan akan menolong kita di suatu saat. Misalnya nih ada buku yang bagus namanya Life is a Contact Sport. Jadi ya itulah, kita kontak ya, maksudnya kita life is a contact sport. Jadi kita berkontak ya, berhubungan, duduk bersama dengan tukang sapu di pinggir jalan ya. Kalau dulu saya gitu ya, ngobrol dengan satpam, ngobrol dengan tukang parkir gitu ya. Mereka bareng ngudut, saya ngopi, mereka ngopi. Wah, saya emang nggak ngerokok Pak, saya nggak ngedut tapi ngopi. Jadi gimana nih Pak? Dingin gini kalau jaga parkiran gimana? Wah repot Pak kalau lagi gini ya, gitu ya. Jadi ngobrol kita ya, berempati, ya. Respect. Bahkan orang yang jahat sekalipun ya, yang jahat ke saya sekalipun, saya biasanya nggak pernah itu ya memberikan nama-nama yang buruk, ejekan, nggak. Kenapa? Karena
nggak memecahkan masalah juga ya. Malah nambah masalah, nambah kita jadi kesel, jadi ini malah penyakit bagi kita. Dianya mah nggak apa-apa, kita yang sakit, kan rugi kita. Ini nggak usah aja kita. Jadi respect ya, hargai semua orang ya, regardless. Ya, jadi nah itu dia. Mungkin ngerespek semua orang itu karena kita pernah ngalaminya juga ya. Makanya Anda harus, kalau yang ini harus ngalamin dari bawah, harus pernah jadi susah, harus pernah jatuh. Tadi ya jatuh harus pernah supaya bisa ngehargai orang. Pernah jadi tukang parkir? Nah, belum pernah kan? Pernah dagang kacang 1.000 perak? Nah, belum pernah. Saya udah semuanya. Ngurusin parkiran udah, ngurusin kemacetan udah, ngurusin apa lagi ya, sudah semuanya ya. Ikut ini membereskan kebanjiran udah ya. Angkat-angkat volunteer untuk ini udah, mendonasikan apa sudah, semuanya harus dilakukan karena iya pernah miskin ya. Pernah miskin itu untuk ini ya, berempati pada orang yang miskin gitu ya. Pernah susah berempati pada orang susah. Ya biasanya tuh ya, orang yang mengalami kesulitan itulah yang berempati terhadap kesulitan sesama ini ya, sesama orang susah. Ini ada video waktu itu ya, ini sosial eksperimen ya di Amerika lah ya. Jadi ada orang yang pura-pura dia kedinginan. Ini mulai dingin ya, musim winter, dia ini apa, homeless ya di pinggir jalan, minta ini, dia mulai ini gemetar gitu ya. Orang cuek aja lewat. Tiba-tiba ada orang yang datang, homeless juga, dia ngeliat gitu. Terus dia ngasih, ini jaket saya nih, kayaknya kamu lebih butuh daripada saya. Dikasih ke homeless itu. Homeless, bantuin homeless. Jaketnya dia juga, dia masih punya jaket lagi, tapi dia terbatas ya jaketnya. Jaketnya dia yang ini, ya dia punya satu jaket lagi, kasihin. Kamu kayaknya kedinginan, dipakailah jaket ini gitu. Sementara orang-orang yang lain yang jaketnya lebih bagus, lebih banyak, lebih hebat, gak peduli. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan betapa susahnya, sedihnya orang yang tadi ya, yang homeless, yang orang homeless ini bisa. Jadi untuk membantu orang lain pun ya, itu kita tidak harus jadi kaya dulu ya. Bisa aja jadi tadi ya, sesama homeless bantu. Dah. Jadi respect ya. Yang terakhir, fly with eagles and be one of them. Kita kumpul dengan orang-orang yang hebat-hebat. Fly with eagles and be one of them. Jadi jangan jadi anak ayam, jadilah eagles yang berjaya di angkasa sana gitu ya. Jadi kita kumpullah dengan orang-orang yang hebat, yang satu frekuensi. Kalau orang-orangnya berbeda dengan kita ya, dalam artian visionnya berbeda dan jahat, nyebelin gitu ya, nggak usah ikutan. Kita lebih baik cari orang-orang yang satu frekuensi. Ya boleh jadi nih, kalau kita ya orang gila ketemu dengan orang gila, nah kita merasa waras. Pak Budi gitu ya. Iya, daripada kita gila sendirian, mendingan kita gila rame-rame. Ya benar nggak? Maksudnya gini ya, yang makanya di Padepokan Budi Raharja ini kumpulan orang-orang yang mungkin satu frekuensi ya, yang mungkin anda itu satu frekuensi dengan saya. Jadi kita kumpulnya kayak gini ya, orang-orang nurada saya gelo sautik. Jadi maksudnya sedikit gilanya. Kalau kebanyakan ya mungkin nggak ngikutin ini juga ya. Kalau orang yang waras juga nggak ngikutin ini juga. Why would I follow Pak Budi? He's crazy. Itulah ya. Jadi ya itulah, kita membuat perubahan-perubahan itu memang banyak tantangannya. Maka ya kita jangan terlalu buat banyak masalah lah gitu ya. Jangan mencari masalah juga ya. Jadi gitu ya. Ya beberapa tips ya dalam kehidupan dan dalam berinovasi, dalam membuat solusi, dalam ya berbagai hal lah gitu ya. Nah, itulah yang ya, setidaknya itu yang saya alami ya. Sehingga yang itu yang saya bagikan juga bukan teori-teori, tapi teori yang kemudian sudah saya lakukan ya, itu hasilnya baik gitu. Kalau saya kebalik ya, saya nggak cari teori baru dilakukan, saya dilakukan dulu, jebret dulu, baru kok ini jalannya, baru saya cari, oh ternyata ada teorinya. Ternyata yang saya kerjakan itu ada teorinya. Alhamdulillah, berarti saya nggak ngaco gitu ya. Jadi ada teorinya ya. Bukan saya yang menemukan ya. Ternyata ada teorinya gitu ya. Bukan saya ngaco, bukan saya yang hebat gitu ya. Kebetulan aja. Kayak saya sering ini ya, kalau berpotret bersama tuh kan gaya Pak Budi tuh, saya biasanya sama-sama, yuk kita menghadap kanan ya, terus sambil nunjuk, terus sambil bilang ketawa. Nah itu gaya saya tuh. Jadi kalau peset bersama saya ngajarin gitu.
Jadi selalu gitu, wah ini gayanya Pak Budi, Pak Budi, Pak Budi ya gitu. Tapi berapa waktu yang lalu saya baru tahu juga itu dilakukan juga oleh The Beatles ketika mereka di tahun 1964 ke Amerika. Lihat, oh itu ada billboard, kita potret pas lagi lihat billboard. Ngek. Aduh, jadi ya itu bukan berarti apa? Berarti saya bukan yang jagoannya menemukan ide itu. Somebody or the Beatles or maybe before that have invented that idea gitu. Jadi udah banyak orang melakukan itu. Beatles saya 1964. Wah itu zamannya kapan, banyak yang belum lahir. Banyak yang orang tuanya juga belum lahir. Hebat ya. Saya harus menyelesaikan kopi saya ini udah mulai dingin, gak enak ya, jadi gitu ya. Sehat semuanya ya di pagi yang mulai cerah ini. Ya siap ya, harus ini dengan kata-kata yang indah. Pagi yang cerah ini dimulai dengan kopi yang nikmat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis. Nanti hari ini urusan banyak, urusan Python, kopi dan seterusnya.